Pembangunan ini ekosistemnya bagus, seimbang. Ketika burung ini masih ada cekakak Jawa ini. Ini pentingnya pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kelestarian alam, keseimbangan ekosistem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini, Mas? Ini burung cekakak Jawa, Pak. Ini salah Cekakak satu Jawa. Inggih. Ya. Ini burung yang sebaran alaminya hanya di Pulau Jawa dan Bali. Terus habitatnya kalau di Bantul ini di mana, Mas? Kalau untuk ruang hidupnya dia bisa berburu atau mencari makan di kebun-kebun, Pak. Tetapi untuk kebutuhan regenerasi bersarangnya dia butuh tebing sungai. Karena dia sarangnya berada di tanah, membuat lubang. Hanya berada di tempat-tempat tertentu saja. Karena ada banyaknya penangkapan liar itu ya. Inggih, terus ini juga sih masalah terkait ketersediaan ruang hidupnya yang berkurang. Burung-burung ini mau diapain, Mas? Dipelihara apa di... Niatnya mau dikembalikan ke alam, Pak. Oh, dilepas? Inggih. Oke. Kita turun Oke, ke saya sungai sambil ganti lihat baju habitatnya. dulu ya. Oke. Oke. Iya, iya, ada. Saya bawa. Iya. Oke. Mas Herman, gimana ini melihat situasi sungai yang seperti ini? Sebenarnya masih cukup bagus. Dalam artian masih ada tanaman sebagai talut alami di tepi sungai. Bambu jadi salah satu tanaman yang efektif untuk dijadikan pelapis tebing sungai. Terus di sebelah sana juga kayak ada pohon gayam, itu juga bagus untuk talut alami. Pentingnya pembangunan infrastruktur di sungai dan lingkungan habitat alam, habitat hewan itu, Mas. Pembangunan infrastruktur di sungai butuh lebih berhati-hati sih, Pak, kalau menurut saya. Yeah. Karena ada banyak makhluk yang menggantungkan hidupnya di sungai. Salah satunya ya si cekakak Jawa ini. Dia menjadikan lingkungan sekitar sungai sebagai tempat mencari makan dan juga sebagai ruang bersarang. Ketika kita tidak berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur di sungai, bisa jadi kita mengambil hak mereka untuk menjadikan sungai sebagai ruang hidupnya. Jadi habitat asli ini mesti dilindungi ya. Kondisinya tanaman-tanaman yang ada di situ mesti harus tetap ada gitu ya. Betul, Pak. Sebagai sumber pangan bagi cekakak Jawa. Iya, sebagai ruang hidup bagi beragam makhluk hidup, dan banyak di antara makhluk hidup itu adalah sumber makanannya si cekakak Jawa. Salah satu bagian sungai yang butuh kita lindungi adalah tebing sungai ya, Pak. Karena itu tadi ini menjadi ruang bersarangnya si cekakak Jawa, dan lagi vegetasi riparian atau tanaman yang berada di tepi sungai itu juga mendukung kehidupan beragam makhluk hidup lain, baik yang ada di air ataupun yang di luar air. Maka dari itu burung ini bisa menjadi sebuah indikator lingkungan ketika dia masih ada, artinya ada sebuah ekosistem yang sehat di sisi bawah piramida makanan yang mendukung kehidupannya si cekakak Jawa ini. Jadi kesimpulannya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan, yang kita perlukan, ini tidak boleh menggusur makhluk lain, termasuk cekakak Jawa ini. Burung cekakak Jawa ini memerlukan tempat tinggal dan tempat mencari makan yang memadai. Nah, karena itu pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar habitat burung cekakak Jawa ini. Sekarang kita lepas dulu. Oke, ya mari. Akan kita lepas di sini ya, Mas Herman? Oke, akan kita lepas di sini.
Karena kita lihat lingkungan sekitar sungai ini masih cukup bagus, masih banyak pepohonan, artinya ada kemungkinan besar sumber makanan yang cukup bagi si cekakak Jawa. Terus di beberapa bagian dari sungai ini juga masih ada tebingnya, tebing alaminya, dan semoga bisa menjadi tempat bersarang untuk cekakak Jawa ini di masa depan. Ya. Jadi di sini kita lepaskan, harapannya bisa berkembang biak. Iya. Bahwa lingkungan ini ekosistemnya bagus, seimbang. Ketika burung ini masih ada cekakak Jawa ini. Iya. Bendungan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian bisa dimaksimalkan dengan memaksimalkan peran ini, saluran irigasinya. Dan ketika sungai utama dianjurkan untuk tidak dibeton, saluran irigasi sebagai sebuah badan air buatan manusia yang memang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, tidak apa-apa ketika itu dibeton. Karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan air. Ketika tidak dibeton akan banyak air yang terserap kembali ke tanah sebelum sampai ke tujuan. Tapi yang sumber utama ini sejauh mungkin harus dilestarikan, dipertahankan tanpa beton ya. Iya, sebaiknya begitu Pak. Karena pertimbangannya tadi, dia bisa menjadi rumah-rumah atau sarang-sarang burung cekakak Jawa dan bermacam macam. Sungai sebenarnya kan punya penampangnya 3 kan Pak ya? Kanan, kiri, dan bawah. Ketika kanan kirinya tidak boleh dijadikan ruang hidup dengan dibeton, artinya organisme di situ hanya bisa mengandalkan satu sisi yang di bawah saja. Dan di bawah air. Nah, yang di bawah kan ada bisa ikan, bisa udang. Oh iya. Sehingga pasti keseimbangan terganggu ya. Karena yang habitat di sisi kanan kirinya itu hilang. Kira-kira setelah tadi kita bicara banyak hal tentang lingkungan sungai, infrastruktur yang memang harus dibangun dan dikelola oleh pemerintah, untuk ke depan konsep Pak Wagub seperti apa? Pengelolaan sumber daya air ini kan menyangkut pembangunan infrastruktur untuk irigasi pertanian. Nah, memang ada 2 kepentingan di sini. Satu sisi kita memerlukan pengelolaan tata guna air itu untuk pertanian. Di sisi lain, sumber daya air ini menyangkut sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Ini kan merupakan habitat dari beberapa satwa, termasuk diantaranya burung urang-urangan tadi, di mana burung urang-urangan ini memerlukan tempat tinggal atau sarang yang berada di tebing alami sungai itu. Maka jika tebing alami sungai ini dibangun satu talut cor atau beton gitu, maka ini tentu akan menghilangkan sarang-sarang itu. Berarti habitat satwa liar ini akan tergerus, akan terpinggirkan, dan ini berbahaya dalam jangka panjang karena menyangkut keseimbangan ekosistem. Nah, lalu kebijakan yang kita perlukan ke depan, bagaimana pengelolaan sumber daya air itu mempertimbangkan 2 hal itu. Bagaimana dua-duanya terpenuhi. Ya, kepentingan pertanian terpenuhi dan kepentingan keseimbangan ekosistem itu juga terpenuhi. Ada jaminan bahwa proses pembangunan infrastruktur dan ekosistem yang tetap terjaga ini akan terjadi gitu ya? Ya, jadi kita nanti kan akan melihat secara existing sungai-sungai dan saluran irigasi kita, baik primer, sekunder, itu bisa memenuhi kepentingan 2 sisi ini, pertanian maupun ekosistem. Nah, untuk talut-talut sungai yang berada di sekitar pemukiman penduduk yang di beton itu bisa dimaklumi, bisa difahami gitu. Tetapi jika
talut alami sungai itu, tebing sungai itu jauh dari pemukiman, maka harus dibuat talut-talut alami juga berupa pohon-pohon penguat tanah gitu agar tidak terjadi erosi. Ya, memang ini harus di asesmen ya. Harus dilihat di lapangan mana yang memang perlu dibeton dan mana yang justru harus dibiarkan secara alamiah begitu. Dan sebenarnya pemerintah ini bisa melakukan kontrol yang penuh ya? Bisa, harus bisa. Ya, karena kita punya bidang di Dinas Pekerjaan Umum itu Dinas Sumber Daya Air ya, yang harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nggak bisa dinas ini berjalan sendiri-sendiri, nanti akan berantakan semuanya gitu. Jadi akan ada tarik ulur kepentingan yang sesungguhnya bisa kita carikan titik temu. Pembangunan untuk kepentingan kemakmuran ekonomi tidak boleh mengesampingkan keseimbangan ekosistem. Kita memerlukan kelestarian alam kita sehingga keberlangsungan kehidupan kita ini akan lebih terjamin. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berdampingan dengan berbagai macam satwa dan flora yang ada di lingkungan kita.